Pendidik grup Melangkah bersama FND Kesehatan. Badai PHK di mana-mana, terus ekonomi bener-bener uangnya kering. Gimana caranya kita supaya sehat dalam keadaan di negeri yang sedang sakit ini? Temen-temen ini masih hidup, tapi 4 organnya lumpuh. Sebenarnya mental ini nih tergantung dari fisik kamu sama kamu punya pola pikir menghadapi suatu masalah. Halo, Dok Stephen, selamat siang. Halo, Bu Fania, sehat ya Bu ya? Selamat siang, Bu Fania. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dok, nih kita kebetulan nih ada perencanaan pemberdayaan sosialisasi kesehatan ke masyarakat. Nah, saya bekerja sama dengan Dok Stephen ini orang yang tepat nih menurut saya. Beliau ini kan Dr. Stephen ini ya spesialisasi dari dokter okupasi ya Dok ya? Betul. Oke. Nah, keadaan yang sekarang ini yang kita tahu nih Dok, gitu kan. Dok Stephen tentu tahu dong. Nih di Indonesia nih keadaan BPJS lagi beritanya tuh sampai pusing gitu ya, Iya, kita ya. jadi jangan sampai sakit tuh Bu. Nah, Bu itu. Fania. Makanya itu Dok, saya mau tanya nih, secara general bagaimana nih pandangan ataupun kesehatan yang meluas di masyarakat itu dari sisi pandangan Dr. Stephen sendiri bagaimana nih sebagai ahli spesialis okupasi Dok? Silakan. Jadi begini Bu Fania dan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau saya melihat nih tentang kesehatan masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau saya boleh mengutip yang kemarin sempat ramai demo nih, Ya. Indonesia gelap gitu ya. Iya. Lagi gelap-gelapnya nih kita Dok. Iya, jadi saya ngelihatnya ini nih, kalau dari sisi kesehatan ya, itu memang gelap sih. Nah, kenapa saya bisa bilang gelap gitu ya? Jadi Ini bukan gelap lampu kan Dok? oh bukan. Jadi ini kita ngeliat benar-benar keadaannya ya. Jadi yang pertama, Ibu Kania dan teman-teman bayangin ya, berita soal BPJS yang biasanya membantu kita, Ya. saat ini keuangannya itu tanda tanya gitu ya. Nah, terus asuransi nih, yang swasta pun itu udah pada naikin preminya, polisnya. Nah, sementara masyarakat masih banyak yang sakit Dok. Sekarang ekonomi masyarakat tuh sendiri ya, Iya. jadi badai PHK di mana-mana, terus ekonomi bener-bener uangnya kering. Artinya teman-teman dari situ nomor satu dari sudut pandang view ekonomiknya udah kelihatan. Betul. Terus yang kedua nih, sekarang kita dari sisi ngomongin penyakitnya ya. Nah, sekarang ini kalau teman-teman lihat nih, bukannya lihat ya, jadi prevalensi orang yang mati enggak, hidup juga ya dikata hidup enggak, mati juga enggak gitu ya, itu juga udah mulai meningkat loh. Jadi itu banyak sebabnya tuh, entah dia karena stroke aja banyak penyebabnya. Betul. Ada yang penyumbatan, ada yang pembuluh darahnya pecah. Mental health-nya juga salah satu faktor kan Dok? Terus habis itu orang stres itu kortisol tinggi. Terus belum gangguan tidur, itu impact-nya kemana-mana itu, gitu kan. Nah, terus alamnya sendiri kalau ngelihat gitu ya, ini aja kemarin barusan aja nih, atau banjir, kan hujannya tuh, kalau hujan tuh langsung besar. Terus kalau misalnya panasnya terik. Nah, itu cuaca ekstrim. Iya, cuaca ekstrim itu tuh bikin tubuh kita, kalau kita dalam fisiknya nggak bagus, itu adaptasinya itu tuh bisa kacau. Begitu kan? Nah, terus ditambah lagi lifestyle yang nggak jelas deh. Jadi mulai dari makanan itu entah Gaya kebanyakan hidup ya, Dok, karbohidratnya, entah kebanyakan zat pengawetnya, pestisidanya atau bagaimana gitu kan. Terus belum lagi dia ngerokok, terus minuman kekinian ini nih, itu kan biasanya kan kafeinnya banyak sama gulanya banyak biasanya. Nah, itu kan impact lagi ke kita kan. Nah, jadi ngelihat semuanya itu tuh, jadi wah ini kayaknya nih memang Indonesianya kalau dari sisi kesehatannya memang lagi gelap juga ya Dok. Lagi gelap, iya. Jadi itu ngeri ya. Terus belum anak sekarang nih, istilah kata sekarang beda Bu. Kalau kita ke rumah sakit tuh ya, biasanya nih batuk gitu ya, 3 hari paling lama misalnya bisa seminggu gitu ya. Biasanya kagak diobatin aja sudah sembuh. Nah, sekarang nggak
nggak sembuh-sembuh gitu ya. Maka sekarang beda Bu. Iya. Kalau kita ke rumah sakit tuh ya, biasanya nih batuk gitu ya 3 hari, paling lama misalnya bisa seminggu gitu ya. Biasanya kagak diobatin aja sudah sembuh. Nah, sekarang nggak sembuh-sembuh gitu ya, bisa sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Kalau dulu saya diajarin kalau batuk udah 2 minggu nggak sembuh, langsung periksa namanya BTA atau TBC gitu ya. Kalau sekarang padahal bukan TBC loh, artinya kuman atau patogen. Kuman patogennya itu tuh sudah mulai tuh kayak kita beradaptasi, udah mulai merubah badannya dia gitu kan. Jadi istilah kata tuh kuman itu istilah kata kalau di istilah apa kayak Darwin apa dia bilang apa tuh, jadi udah memodifikasi dia punya DNA atau RNA-nya sehingga udah gak mempan sama pengobatan biasa. Imun lah ya Dok. Sama sistem imun kita udah berubah. Nah, jadi Dr. Stephen di sini menyimpulkan ya bahwa pandangan kesehatan terhadap masyarakat saat ini yang memang fenomena di negeri ini nih Dok, saat ini memang dalam arti tidak baik-baik saja juga kan Dok? Betul. Sama hanya dengan sisi bidang yang lainnya, baik sosial, politik, dan ekonomi. Nah, lalu dengan keadaan seperti itu, apa nih yang sekiranya bisa Dok Stephen lakukan nih terhadap tindakan baik sebagai pembawa ahli profesional, dokter sebagai dokter spesial okupasi, apa nih Dok kira-kira tindakan nyatanya deh Dok? Begini, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat sekalian, jadi nomor 1 kita mesti ingat nih, preventif, pencegahan gitu ya. Jangan sampai kamu itu masuk dalam keadaan sakit. Nah, kalau kamu udah sakit, secepatnya merepair diri kamu deh. Jadi memperbaiki sel-sel tubuh kamu supaya cepat kembali normal lagi. Nah, jangan sampai istilah kata sakitnya berkepanjangan, itu kasihan. Jadi yang pertama, kita dari segi pembiayaan juga sekarang tahu sendiri deh, apa aja juga udah mulai meningkat, jadi pembiayaannya naik. Nah, terus habis itu dari segi kumannya sendiri, itu kalau nggak cepat sembuh, itu kumannya bisa bermutasi makin lama. Nah, saya takutnya ini kalau kita misalnya kayak saya nih, saya rasanya kuat gitu ya, saya habis itu sakit, udahlah, gue nggak mau cepat sembuh nggak apa-apa, tapi di rumah saya ada anak kecil. Nah, mesti bantuin mikir nih. Jadi kalau bagi saya, ya saya mah batuk-batuk dikit, apalagi saya dokter gitu ya. Udahlah, saya nggak usah sembuh juga nanti ini. Nah, sekarang saya dapat timbangan sendiri. Kalau saya sampai nularin ke nenek saya yang udah tua, usianya 92, terus ke anak saya yang usianya tuh masih kelas 2 SD, masih TK, itu kan penyakitnya bisa panjang ceritanya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah sakit, hendaknya tahu diri, cepat memperbaiki diri. Nah, terus yang ketiga nih, jadi preventif ya tadi. Nah, terus yang ketiga nih, pertama tadi preventif Dok. Preventif dulu, pencegahan. Jadi pencegahan itu banyak macam tuh sebenarnya ceritanya. Ini mungkin di sesi ini nggak cukup lah. Jadi nanti kita akan bedah lagi nih. Jadi cara makannya kamu mesti benar. Betul, pola hidup. Terus cara tidurnya mesti benar. Terus yang biasanya ngerokok sama alkohol, nah itu teman-teman udah mesti mikirin lah gitu ya. Jadi kalau kita berhentiin sama sekali itu kan kelihatannya agak susah karena udah kecanduan ya. Tapi pelan-pelan teman-teman bisa. Tadinya saya 1 hari 12 batang, saya besoknya satu hari cuma 11 batang. Udah saya coba tahan lah. Misalnya kalau di ilmu psikologi kan biasanya dia 21 hari ya. 21 hari dianggapnya tubuh tuh udah mulai beradaptasi tuh dengan habit yang baru. Udah 21 hari 11 batang, masuk ke hari yang ke-22 10 batang, lanjutin terus tuh. Nah, itu mau nggak mau tuh dipaksa turun gitu ya. Nah, itu untuk bagi perokok tuh Dok. Wah, jadi preventif ini nih banyak Bu. Jadi di samping yang tadinya saya ini hobinya itu makannya itu banyak daging. Nah, ini tahu diri deh. Jadi apalagi kalau udah usianya udah bukan remaja lagi gitu ya. Nah, jangan sampai nyusahin nanti hidup nggak malah mati enggak. Nah, nyusahin keluarga, kasihan itu. Dok, tadi terputus ya? Oh iya, tadi telepon masuk ini. Aduh. Banyak nih Dok. Maaf ya sama teman-teman, bukannya lagi live begini ada telepon masuk. Gak apa-apa Dok. Kita soalnya makin penasaran nih Dok, karena kan yang seperti kita ketahui bersama nih, keadaan negara ini kan sekarang, ya maaf ya Dok ya, bisa dikatakan carut-marut. Ya, keadaan alam, fenomena sekarang tuh banyak banjir gitu kan Dok. Terus belum longsor kayak gitu-gitu. Nah, terus juga
ekonomi politik, paham lah dok. Betul. Dan kita bukan ranahnya sih ya kalau kita Nah. bahas itu. Kita ini karena sebagai sama-sama praktisi Iya. kesehatan, jadi kita lebih membahas kepada gimana caranya kita supaya sehat dalam keadaan di negeri yang sedang sakit Iya. ini. Karena gini dok, gimana ya? Jadi semua masyarakat itu kan sekarang bingung juga dok. Benar. Oke dok, kita harus pola hidup sehat, bermakanan yang bernutrisi tinggi. Tapi maaf kalau ekonominya lemah, Iya. nah mau bagaimana belanja tuh dok? Ya, jadi gimana tuh dok dari pandangan dokter sendiri nih untuk bisa memandang antara negeri kita sedang sakit, tapi kita harus sehat. Gimana nih dok? Ya. Jadi begini, teman-teman, sahabat sekalian, Ibu Kania. Jadi tuh intinya sehat itu, wah ini kita sambil minum aja, kita cari. Ini Di mana dok? hujan. Oh gitu. Oke. Ya dok, tadi kita move agak hujan. Agak hujan ya. Ya. Jadi yang pertama itu kita mesti tahu dulu definisi sehat ya. Jadi sehat itu definisinya kalau berdasarkan WHO, jadi Badan Kesehatan PBB, itu sehat itu ada 4. Pertama, kamu fisik mesti sehat. Yang kedua, kamu namanya mental, gitu ya. Yang ketiga nih sosial. Sosial itu hubungan kamu dengan sesama kamu, gitu ya. Terus yang nomor 4 itu Pertemanan, kerabat, hubungan betul, bisnis ya dok ya. betul. Nah, Sehat sosial. sehat sosial. Yang keempat itu spiritual. Spiritual itu artinya hubungan kamu dengan penciptamu, dengan Tuhan, gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau dari segi fisik, tadi sebagian udah saya kasih tahu tuh. Jadi minimal kamu tahu deh cara makan yang benar bagaimana. Iya. Terus berapa banyak yang kamu makan. Makannya jangan sampai serakah, gitu ya. Jadi orang tuh sekarang kalau makannya serakah, apalagi komposisi makannya itu nggak banyak buah sama sayur, hati-hati. Kalau misalnya langsung, ini kalau buat saya sih ya, kalau kita langsung meninggal, ya udah, saya masih enak lah istilah kata ya. Iya. Yang paling nggak enak itu kalau saya perhatiin tuh ya, orang yang hidup nggak mati nggak teman-teman. Jadi tuh teman-teman bayangin, teman-teman ini masih hidup, tapi 4 organnya lumpuh, jadi nggak bisa bergerak teman-teman. Jadi teman-teman mau makan disuapin, mau berak, ini saya minta maaf, saya ngomong ulang ya, jadi saya ngomong agak kasar. Jadi mau berak pun minta dicebokin, istilah kata. Duh, jangan sampai dok ya kita itu mengalami bener-bener gitu, itu ya, betul. teman-teman kalau ada di posisi seperti itu, apalagi nih teman-teman maaf ya, teman-teman nih statusnya itu sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Nah, terus teman-teman itu kebetulan itu ada tanggungan nih, ada anaknya teman-teman atau keluarga istri atau orang tua atau nenek. Nah, itu yang masih butuh dan teman-teman kebetulan tulang punggung ekonominya itu bisa salah satu generasi bukan ya. Jadi saya tuh ini cerita bener ya. Jadi nih ada seorang security nih teman-teman ya. Security ini kebetulan dulu saya bekerja di salah satu rumah sakit itu di daerah Tangerang. Jadi dia itu security. Saya kan sebagai dokter spesialis okupasi ya. Itu security itu tuh setruk 4 organ. Dia datang ke saya untuk minta surat. Dia nggak bisa kerja lagi, jadi permanent unfit sebagai security. Nah, terus habis itu dia lumpuh nih 4 organ. Saya tanya, bapak ini emang bisa stroke begini bagaimana? Emang bapaknya tuh kelihatan gemuk. Dia bilang begini, wah dok, ini nih gara-gara lebaran. Jadi waktu itu lebaran itu kalau nggak salah tahun 2022. Jadi COVID tuh waktu itu tuh udah agak sedikit mulai meredak gitu ya. Betul. Nah, itu pasien-pasien udah mulai ada lagi ke rumah sakit. Nah, gara-gara saya makan kambing kebanyakan, jadi akhirnya saya begini nih, wah ini kambing sialan, dia sampai ngomong seperti itu gitu kan. Nah, terus habis itu yang nganterin itu si security itu istrinya teman-teman. Jadi teman-teman bayangin istrinya itu tuh tadinya kerja di pabrik gitu ya. Tapi akhirnya karena pembantunya yang sering bantuin bapaknya itu sering ganti-ganti orang, karena begitu ada duit atau udah nggak betah bapaknya suka marah-marah, pembantunya hilang di Tangerang. Nah, istrinya yang tadinya kerja di pabrik akhirnya mesti nganterin suaminya itu untuk pergi ke rumah sakit menghadap saya, gitu kan. Nah, yang kasihan lagi itu anaknya. Jadi anaknya dia itu tuh perempuan, teman-teman. Nah,
itu waktu itu tuh kelasnya itu kalau nggak salah ya itu kelas 1 SMA. Nah dia akhirnya itu mesti putus sekolah. Jadi Aduh. dipaksa jadi Iya. tulang punggung karena suaminya dia itu Ayahnya itu. ayahnya dia ini yang kena stroke. Itu uang dari perusahaan, kalau kita di sana sebutnya uang silaturahmi. Jadi Oh, iya. kamu nggak masuk kerja, kamu sakit, itu perusahaan masih kasih uang silaturahmi. Tapi uang silaturahmi itu biasanya tuh ada batasnya. Betul. Jadi berapa lama sih? Mhm. Nah kebetulan dia itu tuh istilah kata tuh udah hampir, kalau nggak salah tuh penyakitnya itu tuh udah hampir setahun. Jadi akhirnya uang dari perusahaan itu akhirnya silaturahminya udah nggak dapat lagi, Iya, teman-teman. iya, Nah istrinya yang tadinya kerja, karena orang yang sering ada pembantu di rumah yang sering bantuin bapak makan, kasih makan sama nyebokin bapaknya, itu sering keluar. Iya, iya. Akhirnya si ibu ini yang lebih sabar, ngedorongin si bapak ngasih Iya, makan, merawat nanti ya, Dok, merawat ya. lah gitu ya. Nah si anaknya ini yang perempuan itu dipaksa Kerja. jadi kerja karena nggak ada pilihan. Kalau nggak kita jujur aja sekarang Iya, gitu ya. itulah ya, Dok, Nah ya. jadi kamu mau bantuan dari masyarakat atau keluarga Iya, dekat itu betul. kadang-kadang kan ada titik tertentu yang kamu nggak bisa nih. Iya, Kita iya. bicara real kehidupan nih, Betul, bukan ya, betul, gitu betul, ya. betul, Nah setuju. saya tekankan kepada teman-teman jangan sampai deh ada di kondisi seperti itu. Kalau saya pribadi ya, mendingan kondisi masih kayak begini lah. Iya, Dok. Iya, jadi Iya. kita fisik tuh mesti bener-bener dijaga. Dijaga. Organ masih utuh, Iya. makan dijaga, Iya. tidur dijaga. Nah, Iya. terus kalau bisa yang rokok, alkohol pelan-pelan dikurangin. Iya. Nah, terus kalau misalnya kamu ada penyakit misalnya darah tinggi atau kencing manis, kalau perlu kamu misalnya masih minum obat istilah kata dan dites gula darahnya atau kolesterolnya atau tekanan darahnya terkontrol gitu ya. Nah, itu dijaga dulu tuh seperti itu. Jangan sampai keadaan fisik itu jadi jelek. Itu fisik Iya. ya kita bicara Ya, ya. kesehatan fisik. Nah. Ya, jiwa sehat. Ini jiwa saya raga. ngomong ringkas sebenarnya, kalau nanti ini jadi panjang gitu ya. Jadi Gak apa-apa, Dok. Tadi kan ada 4 fisik kesehatan dulu, ya. fisik. ya. Fisik intinya tuh makan, Sehat terus habis fisik. itu tidur, terus sama zat-zat berbahaya kamu kurangin. Terus kalau kamu masih ada penyakit, ya kamu berobat cepat sembuh lah. Itu Iya. fisik yang sesuatu yang kelihatan lah gitu ya. Oke, Dok. Nah, Yang terus kedua, sehat olahraga, mental. olahraga kan juga fisik juga ya. Ya, Nah, fisik. mental sekarang nih ya. Mental. Sebenarnya mental ini nih tergantung dari fisik kamu sama kamu punya pola pikir menghadapi suatu masalah, gitu ya. Ya, Jadi betul. kalau misalnya kamu gimana sih dok supaya mentalnya itu sehat gitu ya. Nah kalau zaman dulu tuh mens sana in corpore sano. Jadi di dalam fisik yang sehat terdapat mental yang sehat. Iya, Nah iya. jadi fisik tadi saya udah ajarin ke kamu, kalau kurang tidur ya fisiknya kamu mesti buat tidurnya cukup. Jangan sampai kamu ngutang tidur, apalagi kalau teman-teman yang habis kerja shift malam gitu ya, hati-hati. Nah terus habis itu mental, fisik dijaga, plus yang kedua pola pikir gitu ya. Jadi begitu kamu masuk dalam keadaan negatif, nah itu secepatnya kamu jangan berlama-lama deh di keadaan negatif kamu. Kan kadang-kadang wah gua kena tipu nih, istilah kata Dipikirin terus ya, Dok. dipikirin Ya, Dok, ya. terus itu ya. Waduh, Sampai itu nggak bisa hati-hati tidur teman-teman 24 jam. Oh, itu bahaya itu. Jadi gara-gara Jadi dilepasin aja, Dok, ya. lepasin. Jadi Lepasin begitu aja. kita udah kena Ya. tipu, oke lah istilah Ya. kata gitu ya. Sadari, Jadi sadari. disadarin, Oke. habis itu kita cepat melepaskan. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya cepat langsung jadi positif.